Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silahkan subscribe buat yang belum, agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas kebiasaan-kebiasaan yang bisa meningkatkan kemakmuran. Kebiasaan adalah perilaku rutin yang diulang secara teratur dan cenderung terjadi tanpa terlalu dipikirkan. Semacam kemauan atau perasaan yang kurang lebih tetap yang diperoleh melalui pengulangan pengalaman mental sebelumnya. Bekerja dengan hukum tarik-menarik sangat menekankan feel good. Pasti Anda semua sudah tahu itu. Feel good, perasaan yang positif atau suasana yang hati yang positif. Itu sudah kita ketahui bersama. Kemudian hubungannya dengan membentuk kebiasaan adalah ternyata kebiasaan itu mudah terbentuk jika disertai feel good atau perasaan positif yang kuat. Untuk itu disarankan feel good sudah menjadi kebiasaan atau keseharian Anda juga. Cara feel good yang paling mudah? Tentu saja, bersyukur atas apa yang sudah Anda miliki sekarang. Itu cara yang paling mudah untuk feel good. Bangun pagi dan meditasi. Bangun dari tempat tidur setidaknya 3 jam sebelum pekerjaan benar-benar dimulai. Atau sebelum Anda benar-benar melakukan aktivitas hari itu. Mungkin menggunakan waktu ini untuk memikirkan proyek pribadi, merencanakan hari, atau menyediakan waktu berolahraga di pagi hari. Tetapi, pastikan ini, untuk bermeditasi dan membayangkan, merasakan kemakmuran. Dalam meditasi ini membayangkan dan merasakan menjadi makmur. Setelah itu Anda melakukan sesuatu di dunia fisik, kemudian apa yang dibayangkan dan dirasakan akhirnya menjadi realita fisik. Kebanyakan mungkin orang akan berpikir bahwa untuk benar-benar menjadi makmur harus melakukan hal-hal tertentu terlebih dahulu, dan kemudian Anda akan memiliki apa yang diinginkan dan kemudian Anda menjadi makmur. Tapi tidak selalu seperti itu. Melalui meditasi adalah menciptakan sesuatu di dalam untuk kemudian didorong keluar. Jadi ini semua diawali dari pikiran dan kesadaran kemakmuran yang akan direspon oleh alam semesta. Dikembalikan dalam bentuk sinkronitas hidup atau kebetulan positif sebagai pengalaman-pengalaman yang kita lalui dalam hidup, melibatkan tindakan juga di dalamnya, dan itu yang mengarahkan ke tujuan. Keselarasan pikiran, perasaan, dan tindakan dengan alam semesta membuat kita bisa menyelesaikan sesuatu dalam waktu yang lebih singkat dan terhindar dari terlalu masif bertindak atau tidak mau bertindak sama sekali. Mengalir menggunakan hukum sedikit upaya, itu istilahnya. Kemudian jika pagi hari Anda gunakan untuk memikirkan atau menangani 3 hal prioritas yang ingin Anda capai di hari itu, ini akan bisa menimbulkan perasaan memiliki kendali atas hidup Anda. Ini menimbulkan rasa percaya diri bahwa Anda memang mengarahkan hidup Anda. Bayar diri Anda lebih dulu. Bayar diri Anda lebih dulu maksudnya, setiap menerima pemasukan, sisihkan terlebih dahulu untuk ditabung minimal 10%. Setelah itu sisanya baru digunakan untuk keperluan lain atau dikeluarkan untuk pihak lain. Penasihat keuangan tentu setuju ya dengan hal ini. Untuk mengembangkan tabungan yang baik dan aset finansial yang dapat diandalkan, Anda harus membayar diri Anda sendiri terlebih dahulu. Ini berlaku benar loh untuk siapapun, bahkan untuk seseorang yang penghasilannya rendah sekalipun. Bisa dengan menabung sedikitnya 10% dari pendapatan mereka dan membuat bunga majemuk yang menguntungkan. Tampaknya sih sederhana, tapi mengapa tidak semua orang melakukan? Ini hanya masalah disiplin. Memang tidak terlalu sulit, tapi membutuhkan komitmen untuk menabung secara teratur. Konsistensi kuncinya, dan jangka panjang yang ingin dicapai adalah kunci dalam membangun aset finansial yang besar. Semakin awal memulai, tentu saja semakin mudah untuk menikmati hasil yang besar di kemudian hari. Bahkan, seseorang yang berpenghasilan rendah
bisa menjadi jutawan jika mereka mulai lebih awal dan melakukan setoran setiap periode menabung. Selalu belajar, banyak membaca. Investasikan diri Anda. Pendidikan formal biasanya akan membuat kita mencari nafkah, tapi bagi yang tahu, pendidikan mandiri bisa membuat makmur. Dengan mendedikasikan diri pada pembelajaran seumur hidup, sebenarnya tidak ada batasan sampai seberapa jauh Anda dapat membuat diri sendiri menjadi lebih baik. Dengan melakukan itu, Anda meningkatkan nilai tambah manfaat diri. Tingkatkan pikiran Anda, tingkatkan keterampilan Anda, tingkatkan pengetahuan Anda. Bacalah setidaknya 1 jam sehari dari buku yang akan membantu Anda menjadi lebih baik dalam apa yang sedang Anda lakukan atau bidang Anda. Bisa menghadiri kursus atau seminar yang dapat memberi ide dan wawasan untuk membantu Anda memajukan karir. Orang-orang sukses kebanyakan tidak membaca untuk hiburan. Mereka lebih menyukai biografi, sejarah, buku self-help. Self-help itu buku pengembangan diri ya, untuk meningkatkan diri menjadi lebih baik. Bahkan investor legendaris dan triliuner Warren Buffett mengatakan bahwa membaca telah menjadi kebiasaan paling penting yang dia miliki. Memiliki beberapa sumber pendapatan. Supaya bisa mandiri, sebaiknya tidak bergantung pada hanya satu sumber pendapatan. Perlu mengembangkan banyak aliran pendapatan. Minimal milikilah 2 aliran pendapatan. 3 aliran pendapatan lebih baik. Saya sendiri memiliki 5 aliran pendapatan dan kebanyakan itu berupa passive income dan passive business income. Mungkin Anda bisa memulai bisnis sampingan atau investasi yang menghasilkan pendapatan seperti di properti dan lain-lain. Selain itu, diversifikasi sumber pendapatan memungkinkan Anda untuk mengatasi jika terjadi kemerosotan ekonomi suatu saat yang memang bisa pasti terjadi. Bergaul dengan orang yang tepat. Menghabiskan waktu hanya dengan orang-orang yang menginspirasi Anda. Anda hanya sesukses orang yang sering bergaul dengan Anda. Di sini kita tidak berbicara tentang hanya menghabiskan waktu dengan santai dan tanpa arti. Ini tentang bergaul dengan orang yang Anda percayai dan kagumi. Orang yang mendukung apa yang Anda lakukan dan mendorong Anda untuk menjadi yang terbaik. Jika Anda belum memiliki orang yang bermotivasi tinggi dalam lingkaran Anda, memang Anda perlu mencarinya. Temui orang-orang yang mandiri, yang menjadi sukarelawan, orang-orang yang positif dan termotivasi. Mungkin Anda juga dapat bergabung dengan grup untuk orang-orang yang memiliki karir atau minat pribadi yang sama, kemudian tetap berhubungan dengan mereka. Memilih dengan siapa Anda menghabiskan waktu, itu penting. Orang-orang sukses juga membatasi interaksi mereka terhadap orang-orang yang beracun atau negatif. Hidup Anda akan sama 5 tahun dari sekarang, kecuali ada yang berubah, yakni orang yang Anda temui, atau dengan siapa Anda bergaul, buku yang Anda baca, dan informasi yang Anda dengarkan. Kita semua tahu bahwa bergaul dengan orang jahat adalah hal yang buruk atau tidak baik. Tapi menghabiskan waktu dengan orang yang tidak menginspirasi kita, bisa jadi sama buruknya. Pilihlah teman atau rekan dengan hati-hati. Anda bahkan mungkin perlu pindah dari beberapa pertemanan. Bukan karena mereka orang jahat ya, tapi karena mereka memberi pengaruh negatif atau buruk buat kemajuan Anda. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-86 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.